doa-doa yang senantiasa kita panjatkan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah menyelesaikan setiap atau semua rangkaian amaliyah di bulan yang mulia ini, tentu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, terima kasih bagi yang sudah masuk, yang Allah mudahkan bergabung dalam majelis Zoom ini, dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang akan bergabung dimudahkan juga ya. Tidak ada kendala-kendala teknis, dan juga tentu bagi yang belum bisa masuk ini mudah-mudahan niatnya, kebaikannya sudah dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian i'tikaf online, kita akan lanjutkan ya, bahasan tentang bagaimana membangun komunikasi, langkah-langkah teknis dan praktis untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga, yaitu kajian tafsir ayat ahkam yang disampaikan oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsir Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Langkah-langkah atau juga penyelesaian ketika dalam proses perjalanan ikatan rumah tangga itu ada beberapa kendala, masalah ya. Jadi level yang pertama itu, konflik itu diawali dengan tingkat yang paling kecil, tingkat yang paling rendahnya itu adalah nusyuz. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi bumbu-bumbu rumah tangga itu adalah satu nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu lebih kepada ketidaktaatan gitu ya. Ketidaktaatan istri kepada suaminya. Nah, maka langkah-langkahnya ya dinasehati, masih tidak mempan dilanjutkan dengan ya memisahkan atau meninggalkan tempat atau ranjangnya, tidak boleh bersatu. Kemudian kalau langkah yang kedua juga itu masih belum mempan, maka langkah yang ketiga yaitu bagaimana suami mendidik dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan pendidikan, pukulan sayang, pukulan cinta ya Bapak Ibu, bukan pukulan nafsu, apalagi pukulan yang ya dengan tenaga ingin menghabiskan, ingin membinasakan. Itu setan itu. Ya, pukulan-pukulan yang sampai ya menyiksa, apalagi membuat istrinya itu ya terluka, itu adalah pukulan nafsu yang dikendalikan oleh setan. Kalau pukulan pendidikan adalah pukulan sayang, pukulan cinta, pukulan supaya kembali. Kenapa kita memukul ya? Satu, alasannya memang ada kaidahnya, ada perintahnya gitu. Dan kita melakukan itu, suami itu adalah memang sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam ayatnya. Ya, yang selanjutnya itu adalah dosisnya memang sudah begitu. Setelah apa? Jenjang level 1 2 ya, itu tidak bisa diindahkan. Nah, maka yang paling penting adalah sayangnya kita, cintanya kita atau suami kepada istrinya justru ingin ya mengembalikan supaya tidak maksiat. Nah, kemudian kalau 3 level hukuman itu juga belum mempan, maka naik. Itu status pembangkangannya menjadi syikok nanti. Ya. Syikok itu konflik begitu yang memang pada ujungnya ya ini adalah adawah, permusuhan. Jadi kalau sudah syikok itu pasti ba'id. Ya. Di ayat lain dikatakan fi syiqaqim ba'id. Sudah kalau syikok itu pasti dia sudah apa namanya? Tidak mau dekat-dekat ya, sudah tidak mau disapa, bahkan lebih jauhnya sudah tidak mau pulang ya. Itu baik suami atau istri begitu. Berarti memang ini ada masalah begitu. Ya. Jadi sekalipun satu rumah, sekalipun kita bisa WA-an, sekalipun bisa say hello via media telekomunikasi, tetap saja kalau sudah syikok itu yang dekat jadi jauh gitu. Nah, kalau sudah begitu levelnya, maka ini sudah mesti mendatangkan hakam begitu ya. Hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Juru damai yang bisa membuat ya situasi kembali normal lagi. Orang yang dewasa, yang dekat dengan kedua belah pihak, yang adil, yang bisa
menyelesaikan konflik itu dengan catatan tulus keduanya. Dengan catatan ada niat ingin kembali, bukan ya sebaliknya. Nah, maka dikatakan kalau sudah langkah-langkah itu ditempuh dengan baik, maka aradna amron wa aradallahu amron walladzi aradallahu khairun. Ya, jadi kalau kita sudah menginginkan, menghendaki sesuatu, nah maka tinggal serahkan saja kepada Allah, wa aradallahu amron. Nah, kalau syikok ini juga masih saja level ini tidak bisa diantisipasi, maka yang ketiga sudah menunggu gitu ya. Yang ditunggu itu apa? Ya, konfliknya itu ya sudah selesai dengan apa? Talak nanti. Jadi sebetulnya talak ini langkah yang sudah ya, yang paling puncak begitu. Kalau sudah langkah-langkah sebelumnya tidak bisa diselesaikan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, kenapa ada surah At-Thalaq? Itu adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan ketika dua konflik sebelumnya tidak bisa diselesaikan. Baik, insya Allah mudah-mudahan nanti ada kajian khusus tentang surah At-Thalaq begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk kita kajian utamanya. Surah An-Nisa ayat 34, 35 dan 36 ya. Silahkan dilihat, diperhatikan ya. Bagaimana penjelasannya ya tentang tafsir globalnya begitu ya, atau disebut penjelasan aspek-aspek ya, inti utama dalam tafsir ini apa. Baik Bapak Ibu sekalian, Al-Latif, Al-Latifatul Ula, ya, aspek yang pertama, Allala ta'ala qawwamah ar-rijal 'alan nisa bita'lilaini. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan, melebihkan, mengistimewakan, mengangkat menjadi imam gitu ya. Atau menyematkan titel qawwamah kepada laki ya, kepada seorang suami di hadapan istrinya. Jadi allala ta'ala qawwamah ar-rijal 'alan nisa'i bi ta'lilaini. Ya, ahaduhuma wahbiyun wal akharu kasbiyun. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan kelebihan laki-laki itu adalah bawaan. Itu pemberian dari Allah secara cuma-cuma, wahbiyun. Gitu ya. Jadi ini adalah modal begitu. Ini adalah modal yang memang Allah kasih gitu. Kalau jualan itu istilahnya modal. Jadi itu nggak bisa diusahakan sama siapapun. Wal akharu, dan yang kedua adalah kasbiyun. Kepemimpinan itu bisa diusahakan. Ya. Maka contoh misalnya yang diusahakan tadi ya, ikut training, ikut kajian, kemudian nanya ke ahlinya, kemudian baca buku. Nah, itu kasbiyun. Nah, yang kedua adalah wahbiyun. Jadi kelaki-lakiannya itu memang sudah wahab gitu ya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu-gugat. Itu hak vetonya Allah. Ya. Kemudian wa aurada al-ibarah bi sighatil mubalaghah. Nah, maka inilah yang menyebabkan kenapa Allah menggunakan kalimat segat ya, atau redaksi kalimatnya menggunakan ya kalimat lil mubalaghah ya. Lil mubalaghah itu puncak, itu yang paling gitu ya. Maka tidak ada yang bisa melebihkannya. Qawwamuna 'alan nisa ya. Nah, maka penggunaan kalimat lil mubalaghah kepada laki-laki yang disebut dengan qawwamah tadi itu lil isyarah ila kamil riasah wal wilayah alaihinna kama yaqumul wulatu ala ra'ayah. Ya, maka inilah yang disebut dengan ya kamilah, kesempurnaan ya, kompetensi yang Allah berikan atas seorang suami ya di hadapan istrinya. Kama yaqumu al wulad ala ra'ayah, sebagaimana Allah angkat hal yang sama kepada pemimpin. Pemimpin, penguasa ya. Dalam Islam itu khalifah kepada siapa? Di atas rakyatnya. Nah, itu sama. Jadi posisi qawwamah dalam konteks rumah tangga dengan qawwamah ya dalam hal tugas dan fungsinya pemimpin negara itu sama. Dia mesti menjaga, mengayomi, tanggung jawab kepada ya setiap yang dipimpinnya. Maka falahum haqqul amr wan nahyi. Bagi pemimpin itu dia punya hak untuk ya memerintahkan dan juga untuk mencegah alias melarang begitu. Perintah dan larangan itu ada pada genggamannya.
Kemudian wat tadbir wat ta'dib, begitupun juga memanage, mengurus, ya. Dan sebaliknya itu juga adalah mendidik, ya. Bapak Ibu sekalian, mendidik itu juga adalah bagian hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, wa alaihim kamilul mas'uliyah fil hifdzi wa ri'ayah wa siyanah. Laki-laki itu mendapatkan hak yang paling sempurna, ya, dalam hal apa? Bertanggung jawab ini. Tanggung jawab itu ada di genggaman suami. Fil hifdzi wa ri'ayah wa siyanah. Menjaga, memelihara, gitu ya. Kemudian ya dan lain sebagainya. Wa hadza huwa sir fi maji'il jumlah al-ismiyah. Inilah rahasia di balik, ya, kalimat Allah menggunakan jumlah ismiyah dalam apa? Dalam kalimat ar-rijalu qawwamuna. Nah, itu dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, ya. Jumlahnya disebut dengan jumlah ismiyah yang disusun menggunakan kalimat mubtada dan khobar. Ar-rijalu itu mubtada, qawwamuna itu adalah khobar, ya. Maka disebut dengan jumlah ismiyah, begitu tadi rahasianya. Al-latifah ats-tsaniyah, sedangkan esensi, ya, entry point yang kedua, qala sahibul kasyaf, Imam Al-Kasyaf ini pemilik tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari, dzakaru fi fadl rijal umuran minha. Ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau suami, minha. Satu, al-aqlu. Nah, lagi-lagi jangan salah menerjemahkan aqlu di sini, ya, bukan IQ, tetapi di sini apa? Emosi, kestabilan emosi. Tingkat kestabilan emosi menghadapi apapun yang dia hadapi, ya, apakah itu masalah, apakah itu, ya, musibah, begitu. Biasanya laki-laki itu cenderung lebih kepada tenang begitu menghadapinya, ya, berbeda dengan perempuan yang apa namanya dalam menghadapi apapun kurang tenang begitu, ya, sehingga dalam pengadilan laki-laki itu dia kalau jadi saksi cukup satu itu dibanding dua perempuan. Wal hazmu, ya, wal azmu, ketika dia punya ambisi, ya, punya keinginan, wal azmu, punya niat, gitu ya, azam, ya, wal quwwah, itu hazmu, azmu, quwwah, gitu ya. Jadi ketika punya apa namanya satu keinginan, punya ambisi, punya maksud, ya, untuk menguatkan apa namanya maksud-maksud tadi, itu dia lebih bisa menghadapinya. Wa anna minhumul anbiya. Yang selanjutnya adalah di antara kelebihan laki-laki itu adalah diangkatnya nabi-nabi Allah menyampai risalah itu adalah semuanya laki-laki. Wa fihim al-imamatu al-kubra. Begitupun juga Allah memberikan keistimewaan kepada laki-laki itu pemimpin, ya. Imamatul kubra itu adalah khalifah dalam Islam, pemimpin yang paling tinggi di muka bumi sebagai wakil Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, maka syarat khalifah itu tidak boleh perempuan, dan ini hanya diberikan kepada laki-laki. Baik yang kubro atau yang sugro, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik dalam konteks kepemimpinan yang utama atau juga yang sekundernya begitu, ya. Kubro itu yang primer, kalau sugro itu yang sekunder. Wal jihad, wal adzan, wal khutbah, wasyahadah fil hudud, wal qisas, ya. Jihad, adzan, ya. Khutbah juga, kemudian persaksian dalam hal-hal hukum pidana, ya, ketentuan Allah, qisas, ziyadah fil mirath, begitu juga mendapatkan bagian lebih, ya, dalam hal warisan, wal wilayah fin nikah, begitupun juga perwalian pada ketika menikahkan, wa alaihim al intisab, begitupun juga nasab itu dinisbahkan kepada laki-laki, wa ghairu dzalik. Begitu kata Imam Sahibul Kasyaf dalam tafsirnya Az-Zamakhsyari. Ya, Imam Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, ya. Kemudian al-latifah ats-tsalitsah, aspek penting yang ketiga adalah warada an-nazam al-karim. Apa yang maksud dengan susunan struktur kalimat? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ya, Allah melebihkan antara yang satu dibandingkan dengan yang lain. Jadi Allah melebihkan kelebihan laki-laki dibandingkan kelebihan wanita, gitu, ya. Ini ada kelebihannya juga, jangan nggak disebut, ya. Kelebihan suami dibanding kelebihan istri, begitu. Kelebihannya mesti disebut, ya, Pak Adri, begitu, ya. Sebab kelebihannya ada, gitu. Tapi memang diunggulkan, gitu, ya. Nah, gitu. Walau qala bima faddalahum alaihin, nah, itu tidak Allah menggunakan kalimat
laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan, tidak. Atau bitafdilihim alaihinna, disebabkan keunggulannya di atas perempuan, tidak. Tapi Allah pun juga ba'duhum ala ba'din, ada kalimat ba'dnya gitu ya. Nah, ini ungkapan yang aujaz wa ahsar. Ini adalah ungkapan yang paling simpel, ya. Tetapi maknanya mendalam. Gitu ya. Kalimatnya tegas, kalimatnya ringkas, tetapi isinya sangat mendalam. Walakin at-ta'bir warada bihadhihi as-sighah li hikmatil jalilah. Dan ungkapan ini ya memiliki hikmah yang sangat mulia, wa hiya ifadah annal mar'ah minar rajul wa rajul minal mar'ah. Nah, ini adalah ungkapan yang mengisyaratkan kepada kita bahwasannya ya wanita menjadi bagian atau disebut dengan cabangnya laki-laki, ya. Atau juga warajulu minal mar'ah biman zalatil a'dha. Sedangkan nisbah suami di hadapan istrinya itu disederajatkan, disamakan dengan ya setingkat seperti al-a'dha, anggota tubuh min jismil insan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, disinggung sedikit. Jadi posisi seorang istri di hadapan suaminya itu dalam hal satu dengan yang lain punya kelebihan, itu seperti fungsi, ya, fungsi anggota tubuh yang ada pada manusia. Bimanzalatil a'dha min jismil insan. Ya, contoh farrajulu bimanzalatir ra'si. Suami itu seperti kepala. Wal mar'atu bimanzalatil badan. Sedangkan istri itu seperti badannya. Nah, gitu. Kepala dan badan kan nggak bisa dipisahkan. Tapi masing-masing dia punya fungsi juga. Ya. Nah, gitu. Jadi yang tidak boleh ya saling gantian gitu. Nggak bisa, semua punya kelebihannya masing-masing. Wala yang bagi ayatakau baro udwun ala udwin. Nggak boleh satu anggota tubuh tadi ya dia merasa sombong dibandingkan dengan yang lain. Wah, kamu kalau nggak ada aku gimana? Nah, nggak boleh begitu. Jadi semua saling mengisi, semua saling apa? Saling membantu ya satu dengan yang lainnya. Li'anna kullu wahidin yu'addi wazifatahu fil hayat. Sebab masing-masing anggota tubuh itu punya tugas dan perannya masing-masing dalam hidup. Ya. Atau lebih jauhnya kita punya ginjal, ada paru-paru ya, ada jantung, ada pembuluh darah, itu semua ya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak boleh saling mencela. Tidak boleh saling merasa sombong, hebat ya, menjatuhkan yang lain. Nah, gitu. Jadi, li'anna kullu wahidin yu'addi wazifatahu fil hayah. Fal udhun misalnya, ya telinga, udhun itu la tagni 'anil ain. Itu dia tidak bisa, enggak ada manfaatnya tanpa apa? Tanpa mata. La tagni 'anil ain, gitu ya. Jadi nanti respon antara mata dengan telinga itu saling menyokong, saling apa namanya membantu. Wal yad la tagni 'anil qadam. Begitupun juga tangan jangan merasa, wah saya tangan nih, enggak ada apa-apanya lu kaki begitu ya. Mencela kaki enggak bisa. Wala'a ala syakhsi ayyakuna qalbahu afdal min madati. Begitupun juga begitu ya. Tidak boleh seseorang itu dia melepaskan ala syakhsi ayyakuna qalbahu afdal min madatihi. Contoh misalnya hatinya lebih apa namanya? Lebih mulia misalnya, lebih merasa lebih hebat. Saya nih hati dibanding dengan perut ya, maidah. Ra'sahu asyraf min yadihi. Begitupun juga kepala lebih mulia merasa dibanding dengan tangan. Maka falkul yu'addi daurahu bin nizam. Semua ya, semua berjalan dengan aturannya masing-masing. Semua berjalan dengan sistem ya, dengan mekanisme kewajiban. Nah, itu yang disebut dengan mesin itu begitu. Ya, sehingga apa? Sehingga melajunya siapa? Mobil itu tentu banyak aspek yang apa namanya berkontribusi begitu. Ada yang ngegasnya, ada yang supirnya, nanti gas nyambung ya. Kemudian ada bensin, ada mesin, ada oli ya dan lain sebagainya. Maka sampai kepada tujuan. Nah, begitulah rumah tangga. Wala ghina li wahidin 'anil akhar. Jangan merasa cukup ya, yang satu dibanding dengan yang lain. Tsumma li ta'bir hikmah ukhra wa hiya al-isyara ila anna hadha tafdil ya innama huwa lil jins la li jami'i afrodi rijal ala jami'i afrodin nas. Jadi inilah yang disebut dengan ya menjadi satu kesatuan begitu ya.
Jadi inilah yang Allah tunjukkan dengan kalimat bima faddalallahu ba'dhum ala ba'dhin. Ya, fakam min imra'atin tufaddil zaujaha fil ilmi. Nah, kalau masalah kepandaian ada banyak gitu katanya. Fakam min imra'atin. Ada wanita kalau secara akliyah IQ-nya ya, dia lebih pandai dibanding dengan suaminya. Dalam apa? Dalam ilmu, dalam ad-din, apalagi misalnya ada suaminya S1, istrinya S2. Ya mungkin saja wal amal. Begitupun juga dalam tadi ya. Kemarin Pak Afif mengatakan ada yang profesi istrinya katanya ya, mungkin saja gajinya lebih besar. Ya mungkin saja. Kalau melihat satu aspek gitu. Nah, tapi secara kumulatif bahwa aspek kelebihan itu tetap dimiliki oleh suami. Nah, gitu ya, Pak Adriansyah. Jadi kita tidak bisa melihat hanya satu aspek saja, tetapi melihatnya secara ya apa namanya akumulatif, ya komprehensif gitu. Jadi jangan hanya melihat satu aspek saja. Nah, baik ya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi ya supaya lebih cepat. Itu esensinya sudah sama begitu ya. Al-latifah rabi'ah, sedangkan aspek yang keempat, lam yadhkurillahu ta'ala fil ayah illa islah. Nah, ini apa makna dibalik? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan lima yadhkur begitu ya. Bukan lam, lima yadhkurullah. Kenapa Allah menyebutkan ya dalam ayat itu illal islah, illas salah gitu ya. Ya, selanjutnya. Dan kenapa walam yadhkur ma yuqabilu wa huwa at-tafriq? Jadi ketika ada konflik yang disebut dengan syikok tadi di level yang kedua setelah nusyuk itu tidak berhasil. Nah, kenapa Allah tidak menggunakan kalimat tafriq untuk memisahkan begitu ya? Tapi Allah menggunakannya kalimat illa solah. Upaya-upaya, langkah-langkah mendatangkan wakil atau hakam pihak suami, hakam pihak istri, juru damai itu tujuannya kecuali hanya untuk ingin supaya ya tali ikatan nikah itu kembali menjadi baik begitu. Illa solah. Tidak ingin menjadi tafriq, memisah baina zaujain. Tidak. Nah, itu Masya Allah ya, salah satu kebaikan Allah, kelembutan Allah. Ya, jadi jangan menjadi provokator begitu. Ya, gitu. Jadi Allah saja justru dengan adanya pihak ketiga itu supaya lebih dekat. Bukan malah sebaliknya. Maka, wa fi dzalika latifah daqiqah. Inilah yang disebut dengan esensi gitu ya. Jadi ini makna yang sangat dalam kalimatnya. Wa irsyad minallahi ta'ala lil hakamain. Begitupun ini adalah petunjuk bagi kedua orang yang dijadikan sebagai hakam, juru damai. Jadi juru damai itu membawa pesan utamanya apa? Baikan, baikan, baikan. Rujuk, rujuk, rujuk. Bukan pisah, pisah, pisah. Apalagi kutunggu jandamu. Na'udzubillah gitu ya. Nah itu kan sudah ada begitu. Ya, ila annahu yang bagi Allah ya tadakhara was'an fil islah. Gitu ya. Jangan sampai dengan kalimat tadi ya ada kesan begitu ya. Bagaimana dengan adanya hakam tadi yang bagi Allah ya tadakhara ya keduanya ya punya misi, punya keinginan was'an secara luas fil islah untuk keduanya saling menyatu kembali, merajut kembali ikatan cinta ya yang sempat terputus oleh kebencian. Fa inna fit tafriq harab al-buyu. Sebab yang namanya pisah itu alias cerai itu apapun akan menjadikan rumah tangga menjadi kolab gitu ya, khorob itu, menjadi rusak. Itu rumah tangganya. Wa fit taufiq al-alfah wal mawaddah warahmah. Sedangkan kalimat shalah yang sepadan dengan at-taufiq menyatukan ya, menghimpun kembali begitu ya, merujuk kembali itu alfah. Penggunaan kalimatnya lebih menyatu, lebih tenang, mawaddah ya, kecintaan, rahmah dan sayang. Ya, wa ghardul Islam jami'al qulub, jam'al qulub ala mahabbah wal wa'am. Ya, intinya adalah Islam sangat ya mencintai, menginginkan bagaimana hati ini disatukan kembali dalam ikatan cinta dan sayang begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, sedikit lagi ini ya. Al-latif al-khamisah, sedangkan inti atau aspek penting yang bisa kita ambil melalui hikmah surah An-Nisa ayat 34 sampai 36 tadi, sebagaimana Imam Az-Zamakhsyari mengatakan wa inna makanal hikmani atau hakamani min ahlihima li'anal aqariba a'rafu bi bawatinil ahwal wa atlabul islah wa ilaihim taskun nufus az-zawjain.
Nah, ini mengapa yang layak dijadikan juru damai itu yang disebut ahlun, ya, keluarga. Kenapa tidak ngambil pengacara saja gitu misalnya, orang yang tidak dekat dengan kita. Ini apa alasannya? Gitu ya. Alasannya adalah ketika kita mengangkat juru damai itu dari kaum kerabat yang dekat, itu a'raf. Dia akan lebih tahu, dia akan lebih bisa masuk ke dalam kebatinan. Itu ya, situasi kebatinan kedua belah pihak itu. Bibawatinil ahwal. Beda dengan orang yang memang tidak punya ikatan. Itu sama sekali tidak, ikatan emosionalnya nggak terbangun, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Ya, Masya Allah ya. Sampai teknis kayak begini Allah sudah kasih panduannya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hati-hati, kalau salah saja memilih hakam, ujungnya bukan damai. Malah apa? Malah nambah konflik. Itu ya. Misalnya pihak istri ngambil juru damai teman dekatnya, ya bukan saudaranya. Teman dekatnya ada main mata misalnya dengan dia, wah itulah wah, malah semakin jauh. Wa atlab lis-shalah. Begitupun juga ini lebih dapat mendatangkan kebaikan. Wa ilaihim taskun nufusuz zaujain. Ya, jadi bagi mereka juga lebih tenang ya, privasinya terjaga, orang sudah dekat ya, dan bukan siapa-siapa, nggak bawa kepentingan apa-apa gitu. Ini penting kepentingan. Tapi orang kalau sudah bawa kepentingan susah, semuanya jadi ya nilainya nilai materi, uang, wanipiro dan lain sebagainya. Itu yang semakin sulit begitu. Jadi ini konflik sudah sulit, kemudian dibawa oleh juru yang menyulitkan lagi. Nah, jadi nambah 2 kali begitu. Nah, maka salah satu hal yang paling penting mesti hati-hati. Maka Allah menggunakan kalimat ya hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Itu ada kalimat begitu. Wa yabrazu ilaihi ma fi dhamairihima min al-hub. Sebab dia bisa menyingkap ya. Bisa masuk, bisa merasakan, meraba bagaimana isi kandungan atau juga ya perasaan kedua belah pihak. Minal hub wal bughd. Ya, satu sisi keduanya senang, tapi juga ada kebencian. Nah, ini dia mesti standing di keduanya begitu ya. Wa iradah as-suhbah wal firqah ya. Kemudian wa mujibat dzalika muqtadayatihi wa ma yazuyani ya. Yuzawiyanihi ya. Jadi dia bisa menimbang-nimbang gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Banyak perspektifnya gitu anil ajanib. Jadi hampir semua lini akan ditimbang ya. Semua lini itu akan dihitung. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Jadi nggak hanya satu aspek begitu menyelesaikannya begitu. Semua aspek dikaji, dievaluasi, ditempuh caranya. Wala yuhibbani ayat lau alai. Dan keduanya tidak ingin begitu ya. Ya untuk memisahkan atau juga ingin mengakhiri ikatan tali rumah tangga ini. Semua dengan tenang. Ayat lau ya. Jadi saling saling mengisi, saling menasehati, saling mengevaluasi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini satu lagi ya Pak Adri, ya, Al-Latifah As-Sadisah. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan ada sebuah kisah nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita menguatkan tali ikatan rumah tangga kita. Ya, Al-Latifah As-Sadisah, ya, aspek penting yang bisa kita ambil melalui kajian ya, surah An-Nisa ayat 34, 35, 36 ini. Dzakara asy-Sya'bi anna Syuraihan tazawwaja imra'atan min Bani Tamim yuqalu laha Zainab. Imam Asy-Sya'bi ya, tabi'in ini, salah seorang ulama ahli ilmu juga. Ini sempat menjelaskan, menyampaikan kisah temannya ya, soulmate-nya namanya Syuraih. Syuraih ini adalah tabi'in, dia ahli hukum, dia qadhi pada zaman Umar bin Khattab. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ini Bapak Ibu sangat dikenal sekali, imam atau qadhi Syuraih disebutnya. Nah, beliau menceritakan tazawwaja imra'atan min Bani Tamim. Menikah, ya, mengangkat atau juga menikah dengan seorang wanita dari Bani Tamim. Yuqalu laha Zainab, namanya Zainab. Falamma tazawwajaha lima hatta arada ayyursil ilaiha yutallaqiha. Ya, setelah beberapa selang ya, beliau menikahi Bani Tamim tadi, seorang wanita Bani Tamim, kemudian yang ya sebetulnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul kalimat ini? Nah, ini pentingnya kita membaca, membandingkan dengan teks yang lain. Nggak boleh dengan satu ini aja. Jadi maksudnya ya, ada informasi
Jadi yang sampai itu jeleknya. Itu ya. Dan jangan dibayangkan seperti hari ini, ketemu dulu, kemudian juga kenal dulu, kemudian sampai tidak. Jadi dulu ketika senang, kemudian Qadhi Syurah ini ada jatuh cinta, senang, langsung datang ke walinya pada waktu itu. Nah, mungkin kalimat Nadimah ini tadi ketika beliau belum mendapatkan info tentang bagaimana Badai Tamim. Jadi ada kesan Badai Tamim ini sudah dikenal ya dalam tanda petik ya kurang bagus dari segi akhlak dan lain sebagainya. Maka beliau ada perasaan kekhawatiran istri yang dinikahinya itu sama dengan yang lainnya begitu ya. Nah maka muncul kalimat aroda ayyursila ilaihi tsumma qala la ajal hatta yuja'u biha ya. Maka ketika niat tadi akan akan dijatuhkan talaknya, ada yang mengatakan, ya, Qadhi Syurah jangan cepat-cepat, kamu jangan terburu-buru gitu ya. Ya, coba datengin dulu. Falamma ji'a biha tasyahadat tsumma qalat. Ya, betul saja. Beliau mengurungkan niatnya, kemudian mendatangi istrinya, ya, yang belum lama tadi dinikah, ya belum bisa menyatu satu rumah pada waktu itu. Kenapa? Memang dikatakan yang namanya Qadhi Syurah itu dia ada ada aturan ketat begitu pada waktu itu, sehingga dia punya kode etik sebagai seorang hukum. Ya. Kemudian apa? Summa qalat amma ba'du qad nazalna manzilan la nadri mata nawdha'na minhu fangzuri alladzi takrahu hal takrahu ziyarah al-ukhtan gitu ya. Nah, jadi Masya Allah ya. Ini adalah ungkapan istrinya yang baru saja dinikahi. Ternyata ketika bincang, ngobrol ya, belum tahu sisi aspek ya, kelebihan kekurangannya, ternyata beliau meminta kepada siapa? Qadhi Syurah itu untuk mengatakan sesuatu apa yang kamu senangi, apa yang kamu tidak senangi. Bagaimana saya ingin menjadi istri kamu yang taat, coba. Sampai-sampai fangzur alladzi takrahu, apa sih yang kamu benci? Kata siapa? Kata istrinya ini. Bagaimana saya, gitu ya? La nadri, saya tidak tahu bagaimana menjadi seorang istri kamu yang baik. Sampai nanya dulu, minta pendapat, dijelaskan dulu nih. Saya mesti bagaimana kalau menjadi istri kamu, gitu kata siapa? Kata istrinya. Hal tuh ini kedatangan bapak saya, gitu ya, atau juga kakak atau adik saya, kata siapa? Kata istrinya Syurah. Ya, fakultu inni syaikhun kabir la akrahu al-murafaqah wa inni la akrahu malal al-uftani. Itu. Nah, kemudian Surah menjelaskan, ya silahkan gak ada apa-apa begitu ya. Saya tidak benci lah. Kalau seandainya ada orang tua kamu itu ya kepada istrinya datang, begitupun ibumu yang sudah tua ya. Nah, dan juga saya tidak benci kalau misalnya rumah ini kedatangan saudara-saudara kamu, kakak atau adik kamu. Qala fama syaratu syai'an illa waqiftu bihi. Ya, bahkan surah menjelaskan kepada Imam Syafi'i tidak ada satupun syarat dalam rumah tangga yang aku tetapkan kecuali dipenuhi oleh istriku itu. Ya, faqamat sanathum majitu yauman wa ma fil hajalah in faqalat inna lillah faqalat aba umayyah innaha ummi. Sampai singkat cerita suatu ketika ya rumahnya Syurah itu didatangi oleh ibunya istrinya, ibu mertuanya Syurah ini. Sampai ibunya mengatakan begini, ya Aba Umayyah innaha ummi, fasallim alaiha faqal tunzur fa inna rabbaka syai'minha fa'uja ra'saha. Sahib tani summa halaqtu qabli. Intinya adalah si ibu ini mengatakan, "Hei Syurah, kalau ada apa-apa dengan anakku, ya, tolong ya, silahkan Anda jangan canggung, jangan malu-malu, nasihati. Kalau perlu hukum saja gitu ya." Nah itu kata ibunya, Masya Allah ya. Jadi ternyata memang anak yang solehah itu juga dididik oleh siapa? Seorang ibu yang solehah. Sampai-sampai dengan ketaatan tadi ya, dengan punya ibu yang begitu hebat begitu ya. Surah mengatakan begini, qala wawadatu anni qasamtuha umri aumut ana ya aumut tu ana wahya fi yaumin wahid. Sampai-sampai surah mengatakan kebetulan pada waktu itu yang istrinya meninggal lebih dulu ya, yang solehah ini. Sampai dia mengeluh menyesal. Saya ingin ya sesungguhnya hidup bersamanya, mati pun juga bersamanya gitu ya. Nah, sampai beliau nanti membuat nasyid ya. Ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum fasyallat biyamini hina adribu Zainab. Ya, saya melihat aneh kok bagaimana mungkin ada laki-laki suami itu memukul gitu ya dengan kasar kepada istrinya. Kalau saya itu tidak mampu begitu ya. Tangan kananku itu untuk memukul Zainab, katanya begitu. Bagaimana mungkin sesoleh itu harus disakiti ya. Masya Allah ya.
Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan tidak ngantuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak Arkansah, ya. Ya, baik. Jazakallah Kiai sudah menjelaskan materinya pada pagi hari ini. Eh, Nampaknya belum Didekatkan, ada Pak pertanyaan. Ustadz, tolong didekatkan ini ya. Nah, nah ya. Baik, sekali lagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya silakan di fitur chatnya ya. Insya Allah kayak kita akan menjawab atas pertanyaan kita. Tadi sudah disampaikan ya tentang masih melanjutkan tafsir surat An-Nisa ayat 34 sampai 36 yang kemarin ya. Sambung dengan moderator kemarin juga Ustadz Afif ya juga telah menyampaikan kembali. Sekarang juga sudah ditambahkan lagi ya apa namanya materinya. Tadi di terakhir kisah bagaimana kode apa sore ya. Ya, Tadi Kode sudah Sore. dijelaskan yaitu sebagai contoh ya bagaimana apa manajemen konflik barangkali di keluarga ya sehingga tidak terjadi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa namanya ibroh atau pelajaran dari kisah tadi ya. Baik, sambil menunggu apa namanya pertanyaan dari para jamaah, nampaknya belum ada. Waktu kita masih panjang, insya Allah ya. Masih ada apa namanya 50 menit lagi ya, masih panjang. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan pertanyaan demi pertanyaan bisa dijawab oleh guru kita. Tafadhol Kiai, barangkali ada disampaikan lagi sambil nunggu Ya, pertanyaan. baik. Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang disampaikan tadi ya, dalil-dalil penjelasan ulama tentang bagaimana langkah-langkah untuk memanage, mengantisipasi ya, menghadapi konflik. Ini menunjukkan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun ayat Quran ketika bicara masalah mekanisme panduan dalam membangun tali ikatan rumah tangga kecuali Allah masuk ke dalam relung perasaan yang sangat dalam. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh begini ya, contoh begini. Jadi ketika Rasulullah saat itu menghalalkan atau mengharamkan madu yang padahal itu adalah halal, hanya ingin mendapatkan simpati istri-istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayuhan nabiyyu, ya, apa ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak, kita berbagi mardhata azwajik. Wahai nabi, kenapa? Ya, engkau mengharamkan yang halal, dalam konteks ini adalah madu, padahal hanya ingin meraih simpati, tabtaghi mardhata azwajik. Masya Allah ya. Kemudian juga di surah lain ya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ada kecemburuan ya, istri Nabi yang satu dengan yang lain. Kemudian saling satu dengan yang lainnya juga ya sempat ada sedikit begitu ya masalah rumah tangganya. Maka Allah turunkan ayat ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin melihat bagaimana ya apa namanya hebatnya hukum Islam tentang bicara masalah apa namanya tali ikatan rumah tangga ini, coba kita masuk kepada hukum-hukum yang bicara masalah nikah tadi. Ya, contoh kalimat tadi, kalimat ba'duhum ila ba'din. Ini menunjukkan bahwa sekalipun qawamah itu Allah sematkan kepada seorang suami, tapi Allah pun juga tidak menutup mata bahwa istri itu punya kelebihan yang dalam waktu yang sama itu tidak dimiliki oleh laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah ingin mengatakan tidak boleh mentang-mentang qawamah ya dimiliki oleh suami maka dia sewenang-wenang, seenak-enaknya menggunakan kekuasaan itu tanpa batas, ya. Boleh menghukum, boleh menganiaya, boleh memukul. Masya Allah. Bapak Ibu, maka saya sedih gitu ya. Kalau membaca, melihat ya berita-berita di media sosial atau di televisi
Ada suami yang tega membunuh, ya, menganiaya, sampai misalnya lebih jauhnya, ya, melakukan tindakan yang sangat kasar, masya Allah, ya. Itu padahal adalah amanah Allah yang dititipkan kepada suami. Jadi kalau mau dibuat sebuah tamsil, jadi seperti suami itu bagaikan besi, besi yang kuat. Sedangkan istri itu bagaikan kapas, kapas yang sangat, ya, yang sangat lemah begitu. Jadi bagaimana mungkin besi nonjok atau mukul kapas, ya rusak atau semuanya, ya. Masya Allah. Begitu ya, Baik, Kiai. Pak Ustadz Adriansah. Silakan. Baik. Sudah Di ada yang pertemuan masuk? ini sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, Kiai. Kita bacakan langsung saja dari pertama dari Bu Holijah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Tadi dalam surat An-Nisa menjelaskan Allah tidak menyebutkan kata memisahkan supaya tali ikatan menjadi baik. Pertanyaan Ustadz, apakah Allah melarang perpisahan dalam rumah tangga? Ya, bentar ya. Ya, Baik. Nah, itu Pak Ari dekatkan. ya siap. Baik, ya. Afwan. Ya. Itu. Menjelaskan dalam surah An-Nisa tadi tidak menyebut kata memisahkan. Seperti tali ikatan menjadi baik. Pertanyaan, Ustaz, apakah Allah melarang perpisahan dalam rumah tangga? Oh iya. Tidak ya. Jadi kalau yang namanya cerai, Ibu, ya, itu adalah sekali lagi dalam hukum agama adalah boleh. Abghadul halal. Halal gitu ya, boleh. Indallahi at-talaq. Jadi di sisi Allah itu adalah boleh, halal, ya, tetapi memang kalimatnya pakai isim tafdil. Abghad gitu ya, dibenci begitu. Artinya begini, ketika Allah mengatakan abghadul halal, artinya ada proses gitu. Kok bisa gitu ya? Kok bisa sampai menjatuhkan ikatan talak, padahal kan ada langkah-langkah yang sudah Allah sampaikan. Dari mulai bagaimana mendeteksi ketika ada biang-biang pembangkangan dengan nusyuz, kemudian bagaimana langkah untuk menyelesaikan ketika syiqaq, kemudian juga bagaimana nanti ketika terapi untuk menghindari konflik dalam talak juga begitu ya. Jadi kalau toh memang semua itu ya Allah sampaikan, kemudian juga langkah-langkahnya Allah jelaskan, tapi masih juga ya tidak mempan, yang pada ujungnya sampai putus ikatan nikah itu ya sudah. Itu pilihannya, itu bahasanya. Ya, maka boleh gitu ya. Cuman tetap tidak menggunakan bahasa pisah itu. Kenapa menggunakan bahasa islah bukan pisah? Islah itu kan untuk menyatukan kembali ya, islah itu perbaikan, itu lebih mulia, lebih indah kalimatnya dibandingkan dengan tafrik. Kalau pemisahan itu seakan-akan Allah menjadi provokasi, ayo cepat pisah gitu. Tapi Allah justru ingin menyatukan, merajut kembali tali ikatan yang sudah Allah satukan melalui tali akdun nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Al-ayah. Begitu ya Bu Kharijah. Masya Allah, Ibu senantiasa istiqomah ya. Kita doakan sehat ya Bu ya selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Iya. Baik, jazakallah Kiai atas jawabannya. Langsung saja, khawatir tidak cukup nanti waktunya. Pertanyaan kedua, Kiai dari Suharmoko. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Ya. tanya, banyak pasangan suami istri yang mereka itu melakukan kawin cerai. Apakah sebab utama yang membuat mereka itu melakukan perceraian? Iya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita melihat tentang fenomena ini ya, yang ditanyakan oleh Mas Suharmoko, ya, fenomena melakukan kawin cerai, ya. Ya, satu, pastikan bagi yang melakukan itu, begitu ya. Sekali lagi, memang kalau Allah katakan bahwa nikah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, maka pilihan putus alias memutuskan dengan tali ikatan cerai itu pasti bukan pilihan Allah, tapi pilihan manusia. Itu satu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, biasanya ketika dia nikah cerai, ya, dia tidak selesai, tidak bisa menyelesaikan satu kasus sehingga kasus itu berulang pada pasangan yang sama. Maka sebetulnya kalau kita melihat ini, cerai itu bukan solusi. Itu Bapak Ibu sekalian. Sebab solusi itu adalah ya rujuk.
Masalahnya adalah ketika dia memutuskan tali ikatan rumah tangga dengan cerai, maka tidak ada jaminan masalah yang sama akan terus berulang pada pasangan yang berbeda. Itu biasanya Bapak Ibu sekalian. Maka biasanya yang sudah gagal, nah sekalipun banyak yang sukses, tetapi biasanya kalau dia belum bisa menyelesaikan konflik yang pertama, kemudian dia sudah meninggalkan konflik itu dengan menyelesaikan, memutuskan tali ikatan nikahnya, maka siap-siap dia akan menghadapi kasus yang sama pada pasangan yang berbeda. Itu biasanya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Maka kenapa di sini ada manajemen konflik? Jadi konflik ini diselesaikan, dihadapi, gitu, dicarikan solusinya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai ada masalah solusinya nggak nyambung gitu. Contoh Bapak Ibu sekalian, ya, saya memimpin di sini adalah lembaga pendidikan. Tidak sedikit, tidak jarang begitu ya orang tua yang ketika anaknya mengeluh tidak betah di pondok pesantren, solusinya apa? Pak, mendingan keluar aja, anak saya dicabut. Ya. Saya menduga ketika dia cabut pindah ke pondok manapun, ketika tidak diselesaikan masalahnya apa, itu akan terulang kasus yang sama. Gitu. Maka saya sering katakan, masalahnya apa dulu Pak? Gitu. Bu, masalahnya apa? Yuk kita duduk sama-sama. Tidak betahnya itu apa penyebabnya gitu. Jangan sampai disebut tidak betah udah 3 tahun. Atau hanya akal-akalan saja. Nah ini penting. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya solusi, ya, solusi itu ada langkah-langkah yang bisa ditempuh. Jadi kita ini mesti fokus menghadapi hidup. Itu, jangan sampai sakit hati kok yang ditempeleng, yang dipukul pintu, ya, yang dipecahkan kok gelas gitu. Gelas emang punya salah apa? Itu. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan penyelesaian konflik itu tadi. Jadi maka ya bahasa nikah cerai itu akibat dia tidak bisa menyelesaikan satu masalah yang masalah itu bukan ya dicarikan solusinya, malah solusinya itu adalah ditinggalkan masalah itu. Dengan apa? Dengan diputuskan tali ikatan nikahnya. Nah, dia anggap dengan meninggalkan masalah kasus tadi seakan-akan dia bebas. Padahal dia masuk lubang yang sama ketika dia ya meninggalkan pasangan yang satu kemudian mencari pasangan yang lain. Jadi maka Bapak Ibu sekalian yang suka begitu nikah cerai biasanya itu tadi dia apa namanya lepas tangan ya. Orang yang tidak matang menghadapi hidupnya. Maka hidup yang bagus itu dia menghadapi berbagai konflik, masalah, teruji gitu ya. Itu. Jadi kalau yang belajar sepeda itu dia langsung jatuh dulu, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Nah, begitulah yang namanya rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Maksudnya jatuh bangun di sana bukan putus kawin, putus nyambung bukan. Tapi maksudnya ketika ada masalah ya dia hadapi, dia selesaikan, dia carikan solusinya, dia komunikasikan, begitu. Ya, jadi jangan lepas tanggung jawab. Jangan meninggalkan masalah. Dan jangan biasakan kita itu tidak fokus menghadapi masalah. Yuk sama-sama kita fokus ya. Jangan sampai lagi-lagi ketika ada hal-hal yang menimpa tadi kemudian kita meninggalkan masalah itu. Baik, begitu ya untuk Mas Suharmoko ya. Baik. Jadi intinya jangan lari dari masalah ya. Kalau ada masalah selesaikan tentunya dengan solusi Islam ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai kita. Baik, langsung saja pertanyaan berikutnya Kiai dari Pak Kardi Hidayat. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi kan dikatakan kalau laki-laki atau suami itu harus tenang dalam menghadapi suatu masalah. Terus bagaimana dengan laki-laki atau suami yang kalau ada masalah selalu gerasa gerusuk, ini bahasa Sunda ya, atau tidak tenang, Syukron. Ya. Bagus ya ini ya, Pak Kardi Hidayat. Ya. Ya, kalau ada tipikal laki-laki yang gerasa gerusuk, biasanya dia ya itu dikendalikan oleh istri. Itu artinya apa? Sifat watak asli kelaki-lakiannya itu tidak nampak gitu, tidak muncul. Ya, atau terbawa emosinya oleh seorang istrinya atau ibu dari anak-anaknya. Nah, sebegini Bapak Ibu sekalian, ya.
kalau kita perhatikan, ya, memang nanti kita ada, ya mudah-mudahan ya, ada kesempatan gitu ya. Jadi ulama itu membahas. Jadi sebelum di kitab-kitab tentang masalah munakahat, ahwal syahsiyah itu selalu ulama membahas tentang sifat, tipologi, tabiat, karakteristik masing-masing. Laki-laki itu bla 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 bla, perempuan itu bla 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 gitu ya. Perempuan misalnya dia mudah luluh ketika disentuh ya. Kemudian ketika didekap itu perempuan itu mudah luluh. Ya, kemudian juga perempuan itu tidak senang kalau banyak didikte dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Kemudian juga perasaan perempuan itu sangat-sangat sensitif. Sampai-sampai bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang baik itu juga mesti melalui pendekatan yang baik, tidak melalui pendekatan yang salah. Salah sedikit saja ini juga akibatnya fatal. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ditanyakan ini masalah sikap laki-laki tetapi kayak perempuan. Ya, ya bisa jadi Bapak Ibu sekalian ini emosinya belum bisa stabil begitu ya. Nah, maka dicoba dilatih. Bapak Ibu, ketika ada masalah, satu ya, masalah itu dicermati dengan baik. Lihat, dengar, perhatikan, difikirkan dulu, ditimbang-timbang dulu. Nah, itu. Jadi tidak langsung spontan, tidak langsung pok terolong kalau Sundanya, tetapi difahami dulu dengan baik, ya, kemudian ditimbang-timbang dulu. Nah, itulah ya sifat kelaki-lakian. Termasuk juga perempuan juga ya, kalau kita diilmui begitu ya bagus. Tapi memang tadi ya, dia memang ketika melihat dibandingkan apple to apple dalam hal konteks masalah emosi ini ya memang lagi-lagi ya laki-laki lebih unggul begitu. Nah, bagaimana dengan laki-laki yang misalnya tidak nampak ya sifat-sifat tadi? Nah, ini bisa jadi tadi saya sudah sampaikan ya, dia terlalu banyak kemudian juga di bawah tekanan atau juga mungkin situasi kondisi yang kebatinannya saat melihat kasus itu dia ya sedang tidak tenang atau ada masalah. Biasanya begitu ya, Pak ya. Sama saya kan tidak dijelaskan ini kasusnya apa begitu ya. Tapi biasanya kecenderungannya laki-laki itu dia lebih tenang, lebih santai menghadapi suatu masalah yang ada di hadapannya. Beda lagi kalau memang situasinya sangat sedang tidak memungkinkan. Misalnya nggak enak badan ya, atau misalnya sedang capek ya, Bapak Ibu. Orang capek itu udah dapat masalah pasti apa? Ya pasti mudah naik, sumbunya jadi pendek begitu. Atau lagi ngantuk berat misalnya. Atau lagi nggak punya uang. Atau ada masalah di kantornya ya. Jadi memang momennya juga harus tepat Bapak Ibu sekalian. Jadi ngobrol sama suami, momennya mesti tepat begitu ya. Jangan sedang capek, kemudian kondisinya juga masih baru datang, kemudian sudah sampaikan tentang bagaimana kasus anak begini begitu. Nah, biasanya ini juga ya tidak baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kay. Jadi intinya mayoritas laki-laki memang emosinya stabil ya, tapi ada juga ya apa laki-laki yang memang temperamen gitu ya, ya itulah emosionalnya kadang beda-beda. Baik, masih banyak nih Kay pertanyaan ini Masya Allah. dari para Silakan. jamaah. Dari Ibu Maila, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Salam. Apakah juru damai harus seorang laki-laki? Apabila ada konflik, adanya sosok juru damai itu hukumnya apa? Ya. Jadi juru damai itu apakah harus laki-laki? Iya. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, jadi sudah kalau untuk wilayah-wilayah saksi, kalau untuk wilayah-wilayah membuktikan, kalau untuk wilayah-wilayah yang sifatnya decision, keputusan, ya, emang agama itu ya mensyaratkan laki-laki gitu ya. Tapi bukan berarti wanita tidak boleh, gitu ya Bu ya. Bukan berarti wanita tidak boleh. Kalau toh misalnya ya sama sekali tidak ada laki-laki, boleh wanita, tapi tidak boleh satu, mesti dua. Itu Bapak Ibu sekalian. Sebab nanti kalau perempuan dimintai ya penjelasan-penjelasan itu biasanya yang munculnya lebih kedekatan emosionalnya, bukan akalnya, ya, bukan rasionalnya gitu ya. Itu. Coba Bapak Ibu sekalian ya, kalau seorang wanita misalnya nih, saya suka lihat ya bagaimana kejahatan-kejahatan di kepolisian ya, misalnya ada wanita melakukan tindak kejahatan.
itu kalau sedang di BAP ya, di reserse itu wanita itu kadang-kadang jawabannya itu ya dikit-dikit dia selalu sumpah gitu. Ya, demi Allah, saya lebih baik nginjak Quran gitu kalau ya padahal kan ditanya tenang gitu. Nah, itu. Jadi memang menghadapi konflik itu lebih kepada aspek gitu ya, perasaannya gitu. Nah, maka kalau di sini nanti toh misalnya tidak ada laki-laki sama sekali begitu. Ya, silahkan begitu ya. Tapi lebih baik ada dua wanita supaya nanti bisa mendapatkan informasi yang berimbang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi memang kenapa sosok laki-laki itu pun juga tadi punya ikatan emosional, punya kedekatan dan punya niat yang tulus untuk menyatukan, untuk menyelesaikan konflik, bukan malah sebaliknya. Tuh ya. Jadi entry pointnya bukan masalah laki-laki perempuannya, gitu ya. Laki-laki bagus, tapi laki-laki juga ya tidak menjadi kemutlakan dalam konteks kalau ada niat yang tidak baik tetap begitu ya, cari yang lebih baik begitu. Jadi intinya kalau mau disimpulkan, satu memang ya idealnya laki-laki, yang kedua dia punya kedekatan, yang bisa membaca emosi, membaca situasi, dan yang ketiga memang ada niat untuk menyelesaikan supaya rumah tangganya menyatu kembali, bukan untuk sebaliknya. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu belum terjawab, Kay. Ya. Kalau sosok juru damai itu sendiri hukumnya apa gitu? Adanya Ya, sosok juru damai. ya dalam konteks kalau memang tingkat konfliknya sudah sampai level syikok, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Syikok ya, jadi sudah mulai muncul adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Nah, itu sudah wajib. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu dalam konteks fikih. Nah, kalau dalam konteks konun ya, undang-undang tentang pengadilan agama, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ya kebetulan saya sering mendampingi mahasiswa ke pengadilan agama gitu ya. Itu yang namanya hakam itu mesti ada. Jadi langkah awal ketika hakim akan memeriksa ya setiap pengaduan yang diajukan ke pengadilan agama, pasti hakim itu dia tanya. Dan hakim itu nanti langkah selanjutnya akan mendatangkan hakam. Jadi salah kalau ada anggapan, hei, nanti kalau masalahnya ini nih, misalnya nih, suka ada begini Bapak Ibu sekalian. Ada pasangan suami istri yang mau cerai gitu ya. Nanti ketika diajukan, nanti suaminya bilang ke istrinya, atau istri bilang ke suami, hei bang, kamu jangan datang ya ke pengadilan kalau ada panggilan pihak. Nah, itu sudah niatnya sudah jelek itu. Itu niatnya sudah nggak baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi jangan punya anggapan pengadilan itu ya, itu adalah tempat yang menakutkan. Tidak. Justru di pengadilan itu nanti langkah-langkahnya itu akan diislahkan. Nah, gitu. Termasuk nanti akan wajib mendatangkan hakam. Ya, jadi tidak setiap gitu ya, yang pengadilan itu kesannya itu masya Allah gitu ya, takut begitu. Tidak. Justru Bapak Ibu sekalian itu adalah, nah di Indonesia itu sudah menjadi hukum positif. Jadi langkah-langkah cerai itu nanti sudah begitu bagus ya, Bapak Ibu sekalian mengindahkan kaidah-kaidah. Jadi pada intinya adalah bagaimana untuk menyelesaikan itu selalu akan mendatangkan hakam. Nah, sama begitu nanti kalau pihak laki-laki dia ada hubungan dekat dan lain sebagainya, ditanya juga Bapak siapanya, para pihak gitu ya, ada hubungan apa, tahu tidak masalahnya, ditanya dulu Bu, Pak gitu ya. Kalau nggak tahu masalahnya ya buat apa dia jadi saksi, jadi hakam begitu. Nah itu ya contoh-contoh hal yang seperti itu memang mesti kita pahami dengan baik. Begitu Bu Ella mungkin ya untuk jawaban tentang sosok juru damai ya. Jadi kalau sudah tingkatnya tingkat tinggi, memang sudah tidak bisa diselesaikan oleh suaminya, maka kewenangan itu sudah mesti dilimpahkan kepada pihak ketiga. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Mampan Rajat, Masya Pak Allah. Haji. Ahlan wa sahlan. Beliau bertanya, kalau kemarin beliau menyampaikan, sekarang beliau bertanya. Nah, Baik, ini Ustadz, beliau tidak tolong nanya kayaknya ini. dijelaskan. Ya, memperjelas barangkali. Iya, iya, iya. Ustadz, tolong dijelaskan konteks ayat tadi, Nabi mengharamkan madu untuk menarik simpati para istri. Sebab Iya, ada sebagian orang berpandangan negatif terhadap istri-istri Nabi, sehingga Nabi mengeluarkan pernyataan seperti itu. iya, iya. Baik ya, Pak.
Dokter Manpan ya, mudah-mudahan sehat ya, Masya Allah, sedang lockdown di Sumedang. Ini kayaknya tetanggaan dengan Pak Ustadz Adriansa ini ya, beliau juga di Sumedang ini. Iya. Ya, nanti sekali-kali main ini ya, Masya Allah ya. Jadi Pak Dr. Haji Manpan, jadi begini ya. Jadi kalau kita lihat dalam Sahih ya, Sahih Bukhari tentang riwayat yang menjelaskan asbabun nuzul ya, Quran surah At-Tahrim ayat 1. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum al-ayah. Jadi begini, jadi dulu ketika Rasul itu ya, jadi kisahnya panjang nih sebetulnya. Ya. Jadi Hafsah itu ya Hafsah binti Umar bin Khattab itu ya. Jadi memang sempat memberikan madu begitu. Ya, jadi supaya memang ketika beliau tinggal pada waktu itu, nah tetapi apa yang diberikan Hafsah itu Nabi takut ya, bau madunya itu kecium oleh istri yang lain. Ya. Kalau tidak salah antara Siti Aisyah begitu ya. Memang Hafsah dengan Siti Aisyah ini ya apa namanya ya saingannya ketat begitu ya. Saingannya ketat begitu. Nah untuk menghilangkan jejak begitu ya bahwa Nabi itu minum madu ya pemberian Hafsah tadi, maka Rasul itu tadi begitu ya agak sedikit berbohong gitu ya supaya mendapatkan simpati. Nah emang faktanya begitu. Nah tinggal bagaimana kita membacanya saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada yang punya anggapan negatif begitu ya seakan-akan bahwa apa namanya ini ada sebagian yang negatif terhadap Nabi. Kalau saya melihatnya justru itulah yang menjadi dinamika rumah tangga Nabi. Jadi Nabi juga manusia. Gitu. Tapi bedanya dinamika itu diselesaikan oleh wahyu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah maknanya apa? Ini mengisyaratkan kepada kita pelajaran yang namanya dinamika, yang namanya ikatan tali rumah tangga itu tidak akan lepas dari simpati, ya, kemudian tidak simpati, ada benci dan lain sebagainya. Nah, namun kalau saya melihat pelajaran pentingnya apa? Pelajaran pentingnya itu yang namanya emosi laki-laki itu sekalipun tadi stabil, tapi dia suka jatuh di hadapan wanita. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati kalau kita lihat ya. Banyak pemimpin-pemimpin politik, ya, pemimpin-pemimpin bangsa ini yang sudah namanya baik, dia menjadi pejabat. Wah, besok lusa tiba-tiba ditangkap oleh KPK. Kenapa? Itu biasanya tuntutan istri, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini hati-hati, ya, ini hati-hati. Maka kalau misalnya dulu belanjanya, ya, biasa-biasa saja, kalau sudah punya jabatan, maka tuntutan itu menjadi naik. Yang biasanya belanja sekian menjadi lebih begitu ya. Nah, jadi kalau saya Pak Dr. Haji Manpan membacanya itu adalah bentuk dinamika. Itu adalah bentuk sikap dan perasaan yang lagi-lagi sangat-sangat manusiawi. Begitu ya. Artinya apa? Sekalipun Nabi ini adalah manusia, sosok yang mulia, tapi dalam hal rumah tangga ini mengisyaratkan kepada umatnya tidak ada yang perfeksionis, tidak ada yang hebat, ya. Semua suka ada dinamika itu, tapi intinya adalah bagaimana menyelesaikan dinamika itu. Yang hebat adalah Allah yang langsung mengingatkannya. Ya ayyuhan nabiyyu, masya Allah. Kenapa tidak dipanggil ya Muhammadu? Allah sangat memuliakan posisi jabatan Nabi. Sehingga Allah manggilnya, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Gitu ya. Maka ketika mengatakan wahai misalnya, ya itu bagus gitu ya. Pak Camat, nah itu bagus. Dalam bahasa balaghah itu, kalau kita sambutan, yang kami hormati Bapak Camat, itu lebih baik dibanding menyebut namanya. Ini tambahan sedikit saja. Allah pun juga memuliakan Nabi dengan kalimat, ya ayyuhan nabiyyu. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian intinya adalah tentang pandangan negatif tadi ya apa namanya mestinya cara membacanya begitu ya.
Mungkin kalau saya punya sudut pandang yang lain tentang bagaimana ini adalah ada pelajaran-pelajaran penting di balik tentang kasus tadi. Dan yang paling penting adalah bagaimana manusia itu lagi-lagi tidak sehebat malaikat dan tidak sama dengan malaikat yang memang tidak maksiat, ya, tidak membangkang, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita sambung Pak Dokter. Enggak, Pak Baik, Adriansah, kalau Mas jazakallah Dokter kayak lagi. atas jawabannya. Masih banyak pertanyaan kita ya. Ya, Dan terima kasih pertanyaannya dari Dokter Mampat ya. Bang Mampan. ya. Dari Senang Ibu ya. ya sebenarnya Bu Fatin. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikah itu takdir dari Allah. Pertanyaannya, apakah cerai juga takdir dari Allah? Ya, baik Bapak Ibu, ya. Ini bahasanya bahasa Bupatin ya. Kalau saya tidak menggunakan bahasa ini ya. Sejak awal saya menyampaikan bahwa nikah itu apa? Wa min ayatihi, ya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi kalau cerai itu adalah abghadul halal indallahi at-talaqu, begitu. Ya. Jadi saya tidak menggunakan perspektif atau apa namanya kalimat takdir Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau kita mau melihat ya ada dua kata kunci yang mesti kita pahami tentang kehidupan ini Bapak Ibu. Ya, setiap tindak tanduk, ucapan, tindakan, perbuatan yang kita lakukan itu tidak lepas. Ada yang disebut dengan izin Allah. Itu ya Bapak Ibu. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada yang terjadi menimpa kepada kita semua dengan izin Allah. Satu. Namun setiap yang Allah izinkan menimpa kita itu ada dua. Apakah nanti diridhoi atau tidak sama Allah? Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Contoh nih misalnya, ya. Ada penjahat. Dia melakukan tindakan kejahatannya, ya. Misalnya kejahatannya maling dia. Dia mengambil emas, mengambil hak orang lain. Nah, dia sampai berhasil menggondol emas atau uang yang itu bukan miliknya, itu izin Allah. Artinya dia tidak bisa melangkahkan kakinya, dia tidak bisa menggerakkan tangannya, termasuk siapa yang mendenyutkan jantungnya kalau bukan Allah. Tapi ingat, setiap tindakan yang Allah tidak senang itu semua akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Sebab jelas tindakannya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Dan tindakan itu jelas menyimpang dengan ayat-ayat yang sudah Allah sampaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya cerai itu sudah disampaikan oleh Allah. Jadi abghadul halal begitu ya. Halal tapi dibenci. Nah, tadi sudah saya sering jelaskan, kebenciannya itu di mana begitu ya. Ya, paling tidak begitu ya, kalau kita mau sambungkan dengan ayat dan juga dalil-dalil yang lain, begitu ya. Allah sudah menyatukan lewat kekuasaannya. Allah juga sudah mandu setiap langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan manajemen konflik. Allah juga sudah ya membimbing dengan teknis bagaimana mendatangkan hakam. Allah pun juga bagaimana membimbing dengan teknis jika konflik memuncak. Dalam surah At-Talaq dikatakan, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Sudah, kalau sudah levelnya itu sudah mau bercerai, maka tindakan yang paling maksimal, jangan sekali-kali istri itu untuk meninggalkan rumahnya. Askinu, tempatkan. Gitu kata Allah dalam surah At-Talaq itu. Nah, kalau saja langkah-langkah tadi masih tidak bisa diindahkan, ya sudah. Maka akhirnya adalah tolak itu terjadi. Maka bahasa yang dipahami oleh para ulama ketika mengatakan abghadul halal, berarti itu adalah ya serangkaian yang dipilih oleh manusia, memang maunya begitu. Ya, dan sudah tidak bisa lagi dihindari. Begitu mungkin ya Bu Siti Fatin Hamamah tentang apa yang ditanyakan oleh Ibu ya, sebab yang menanyakan sangat pendek sekali begitu ya. Jadi bahasa saya itu ada perbuatan yang menimpa kepada manusia itu diizinkan semuanya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Itu ada kalimat biiznillah. Tapi tidak setiap yang diizinkan itu diridhoi begitu ya. Nah, tinggal bagaimana supaya diizinkan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi intinya Ibu Patin ya bahwa ada wilayah yang memang bisa dikuasai oleh manusia, artinya ada pilihan gitu ya. Jadi sebelum Betul. melakukan perceraian ada pilihan ya, yang dimana manusia bisa memilih dengan yang terbaik. Namun ketika sudah terjadi perceraian itu baru sudah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lanjut saja. Pak Kiai masih banyak nih pertanyaannya. Ya, Dari Ibu Nurani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan sebuah pernikahan adalah ikatan yang disatukan oleh Allah. Jika terjadi perceraian dan masing-masing berganti pasangan, jadi yang mana pasangan yang diciptakan untuk masing-masing itu? Dan jika kita dijanjikan untuk bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita cintai di akhirat, bagaimana dengan keluarga yang terpisah oleh perceraian? Dua pertanyaan, Kay. ya, ini panjang nih ya. Ya, masih satu-satu nih ya saya baca lagi. Supaya tidak salah nanti ya. Ibu Nurani, Masya Allah ini jamaah kita yang senantiasa istiqomah ya, mengikuti kajian kita. Doakan mudah-mudahan sehat ya. Baik, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan dan sebuah pernikahan adalah ikatan yang disatukan oleh Allah. Jika terjadi perceraian dan masing-masing berganti pasangan, ya, jadi yang mana pasangan yang diciptakan untuk masing-masing itu? Ya pasangan yang memang jadi pasangannya. Itu contoh nih misalnya, ya Bu ya, nih satu-satu dulu ya Bu ya. A dengan B menikah. Nah, menikahnya itu dipasangkan oleh Allah. Artinya apa? Dengan izin Allah dia sampai jadi nikah. Dan nikahnya diridhoi, halal, ya, bahkan sunnah, bahkan bisa ya, bisa mendatangkan kebaikan. Maksudnya gitu. Nah, ketika dia disatukan dengan nikah, maka itulah yang Allah satukan. Wa min ayatihi, ya. Sebab pertanyaannya, ketika dia sudah menikah, berarti itu Allah yang menyatukan kedua hatinya. Lewat tali ikatan nikah, halal, Allah senang, begitu ya Bu ya. Nah, kemudian misalnya, ya putus nih, ya. Jadi akdun nikahnya, akad nikahnya putus alias cerai tadi. Ya sudah, berarti sampai situ. Ya. Sampai situ pasangan yang memang Allah sudah satukan tadi. Nah, kemudian nanti ketika dia memasang atau juga menikah dengan yang lain dan sampai nikah lagi, ya berarti itu juga ya. Allah meridhoi gitu ya, sampai dia tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada tantangan, tidak ada kendala-kendala. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau memang ya bukan jodohnya, sekali lagi, kalau memang bukan jodohnya, maka tidak mungkin ya penyatuan itu bisa terjadi. Itu. Jadi mau ugal-ugalan kek, mau menangis kek, mau maksa-maksa kek, atau mau apapun, kalau sudah atau bukan pasangannya, bukan jodohnya, maka Allah tidak akan satukan. Maka zina itu kenapa? Dibenci sama Allah, maksa itu bahasanya. Ya, maksa. Itu. Sudah dosa, dia maksa, kemudian menghalalkan yang haram tanpa ikatan nikah. Itu maksa. Gitu, ya. Maka dalam Islam itu lagi-lagi kalau ada tindakan-tindakan begitu Allah sangat membenci. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dan jika kita dijanjikan untuk bisa berkumpul kembali dengan orang yang kita cintai di akhirat, bagaimana dengan keluarga yang terpisah perceraian begitu. Nah, Ibu ya. Jadi begini ya. Jadi begini, kalau seandainya memang solusi untuk mengakhiri ikatan tali rumah tangga itu harus dengan cerai, ya silakan, nggak ada masalah. Boleh dalam hukum agama. Itu. Sepanjang memang cerainya itu sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Itu. Contoh bagaimana kaidah cerai yang syar'i. Kalau salah satu pihak pasangan itu sudah membangkang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokan kaidah syar'i yang dibolehkan cerai itu salah satu pasangan sudah maksiat kepada Allah. Itu patokan syar'inya. Maka sepanjang tidak ada kemaksiatan, sesungguhnya itu masih bisa dipertahankan. Dan tidak alasan yang kuat. Itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada salah satu pihak yang sudah membangkang,
sudah tidak mau taat, sudah meninggalkan kewajiban, sudah tidak mau ya melaksanakan kewajiban-kewajiban perintah Allah dan Rasulnya, maka itulah dalam titik yang lagi-lagi menjadi kehalalan perceraian itu menjadi solusi ya untuk mengakhiri rumah tangga. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagaimana? Ya kalau memang cerainya itu dilandasi oleh kecintaannya kepada Allah, ya kita doakan. Tidak ada kebencian, ya. Kalau Sundanya tidak ada konflik yang gantar kekaitan terus itu. Sudah. Ya, maka kaidah dalam Islam itu apa? Dua Bapak Ibu sekalian. Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Itu. Dua saja. Hai suami, kalau tetap ingin kau jaga, kau pertahankan istrimu itu jadi kekasih dan pasanganmu, ya, fa imsakum, sudah, ya, lanjutkan tali ikatan nikahnya bima'ruf dengan baik, ya, kembali merajut bagaimana kewajiban Allahnya dilaksanakan, tugas dan fungsinya dilaksanakan kembali. Atau misalnya kalau mau diceraikan, ya, fa imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Harus ihsan gitu. Jangan sampai ada konflik setelah itu. Ya. Contoh misalnya ketika ketemu nggak mau saling sapa, tidak mau saling tanya, sudah tidak lagi mau silaturahim, itu nggak boleh begitu. Nah itu ya. Nah kalau sudah begitu, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya peluang untuk disatukan kembali, ya kalau sudah soleh, udah baik, bahkan bukan hanya di dunia, bukan hanya nanti, di dunia pun bisa jadi peluang kalau memang cintanya itu cinta lillah, Allah satukan kembali. Ya, jadi Bu Nurani, yang disebut dengan cerai itu bukan segala-galanya, seakan-akan sudah harus jauh, tidak boleh ketemu lagi, pokoknya benci. Nah, itu kalau cerainya tidak pakai ilmu, pakai nafsu gitu ya. Jadi ada ilmu, ada nafsu Bapak Ibu sekalian. Perhatikan. Kalau pakai nafsu, apapun tidak akan baik. Tapi kalau pakai ilmu, apapun menjadi baik Bapak Ibu sekalian. Ya, bencinya dengan lillah, kemudian juga harus putusnya juga dengan lillah, menyatunya juga harus lillah. Coba begini Bu, kalau misalnya harus dengan cerai dan akibat tadi ada pembangkangan kepada Allah, kita doakan terus. Doakan, ya Allah mudah-mudahan baik suami atau istrinya, ya Engkau bukakan hatinya, ya mudah-mudahan ini adalah pelajaran yang bisa kami jalani, lewati dengan baik, begitu ya. Ya Allah, andai saja dia itu suamiku yang betul-betul mencintai kepadamu, ya Allah, satukan kembali kami, begitu didoakan. Ya, dan Allah akan mudahkan untuk menyatukan kembali. Bisa jadi rujuk, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Kiai atas jawabannya. Masih ada 4 pertanyaan lagi, waktu kita tinggal 8 menit lagi. Mudah-mudahan bisa dijawab ya dengan tuntas oleh Kiai kita. Berikutnya dari Pak Sukandar di Riyadh ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah sikap orang suami dalam meredam tahapan pertama atau nusuz dari istrinya sehingga tidak membesar sampai ke tahap sikok? Ya. Ya baik. Ikuti langkah-langkah tadi. Ya. Jadi kalau memang nusyuz, satu langkahnya apa? Dinasehati. Ya. Fa'idhuhunna, nasihati. Itu. Bapak Ibu, kalau istri itu dia memang betul-betul tulus, iman kepada Allah, taat kepada suaminya, nasihat itu Masya Allah. Ya. Kalau mau dipilih antara emas dengan nasihat, mending nasihat gitu ya. Walaupun susah nih kata ibu-ibu nih, pasti pilih emasnya, diambil nasihatnya juga. Ya, Ibu Ratna ya. Jadi apa namanya? Mana pilih begitu. Nah, kalau apalagi dinasehatinya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dinasehatinya dengan hadis Nabi, dinasehatinya menggunakan pendekatan-pendekatan ya, pendapat-pendapat para ulama, Masya Allah. Ya, maka nasihat itu adalah hikmah. Ya, nasihat itu adalah bagaikan mutiara yang hilang gitu ya. Dolah gitu yang hilang. Maka kembalikan kalau ada sesuatu itu kembali kepada ayatnya, kembali kepada nasihat pendapat para ulama gitu ya. Hikmah-hikmah mutiara untayan yang sudah disampaikan dalam tali ikatan nikah. Itu ya. Maka sebetulnya ya sampai ke level 2 itu bagi seorang wanita yang solihah itu waduh baid jauh gitu. Ya.
Itu sebetulnya. Maka kalau misalnya 3 level dari mulai nasihat gak mempan, kemudian juga dipisahkan ranjangnya udah gak mempan, ya, apalagi dipukul juga gak mempan, nah, masya Allah, gitu ya. Nah ini kan sebetulnya menjadi evaluasi bersama begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang sudah Allah sampaikan, langkah-langkah itu sudah, ya, artinya apa? Cukup modal iman ini bagi Allah menjadi garansi lagi-lagi. Garansi tingkat ketulusan, garansi tingkat ya apa namanya ikatan tali rumah tangga itu menjadi sakinah, itu modalnya bukan fisik tetapi kembali kepada qulub. Ya, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, gitu. Jadi ketenangan itu ada pada hatinya siapa? Orang-orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Kalau hatinya galau ya, tahu galau? Dikit-dikit galau, dikit-dikit stres, dikit-dikit bingung, dikit-dikit depresi, pusing, nggak punya apa-apa, pusing. Nah, itu ya hatinya tidak tenang begitu. Ya, insya Allah jadi tidak akan sampai kepada syikok begitu ya. Baik, silakan Ustaz Adriansa Ya, dilanjutin. jazakallah. Ini Pak Acep Supriyatna Samburatna ini ya, luar biasa dua-dua kamera Masya Allah, ini. iya, iya, iya. Masya Allah. Mewakili suami beliau ya, Pak Acep. Masya Allah Bu, Alhamdulillah. mudah-mudahan Allah ganti ya dengan yang lebih baik, Masya Iya, Allah. iya. Baik, berikutnya Pak Kiai ada pertanyaan dari Pak Ahmad Bajuri. Ya, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Bagaimana solusinya jika masalahnya itu berulang-ulang? Sudah tahu kalau hal itu salah tetapi terjadi lagi. ya. Jadi kalau kesalahan yang sama, kemudian diulang-ulang, kemudian hasilnya sama, berarti ganti metodenya, Pak. Ya. Jadi kita tidak boleh kalau ingin hasil yang beda tapi cara yang sama. Ya, contoh begini, Bapak misalnya dulu sekolah agama, kemudian tidak masuk ke pondok pesantren. Nah, pengetahuan ilmu agamanya ya sampai saat ini misalnya begitu. Nah, kalau misalnya anak kita ingin beda, ya jangan sama. Jangan sama dengan Bapak dulu ketika waktu kecil. Itu. Kan aneh kalau misalnya kita nuntut solusi atau juga hasil yang beda, tapi mengikuti cara yang sama. Itu susah. Nah, kayak yang begini, contoh Pak Ahmad Bajuri menanyakan. Jadi bisa Pak kita ganti uslubnya, kita ganti pendekatannya, kita evaluasi bagaimana cara komunikasinya, begitu. Ya, jadi kan ini teknisnya begitu. Bagaimana masalah yang berulang-ulang itu lagi itu lagi. Ya, sesungguhnya bagi orang yang iman itu gampang sekali ya. Ketika dinasehati, diingatkan begitu. Nah, maka yuk sama-sama intinya adalah bisa jadi itu juga menjadi ujian bagi siapa saja yang mengalami hal yang sama seperti Pak Ahmad Bajuri. Ya, ujungnya adalah tugas kita menyampaikan, ujungnya adalah tugas kita mengingatkan, dan yang namanya menyampaikan mengingatkan tidak boleh bosan dan bosan. Ya, di Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu dakwah sampai dengan 950 tahun. Hampir 1 abad kurang ya. 950 tahun dakwahnya. Gimana? Anaknya ikut nggak? Anaknya nggak ikut. Gitu. Ya, Masya Allah. Nah, gitu. Jadi tugas kita lagi-lagi menyampaikan, tapi ingat Pak, setiap kali kita mengingatkan, tolong setelah itu hati kita langsung berbisik dengan Allah. Ya Allah, ya lisanku ini nggak ada apa-apanya. Kami ini makhluk yang lemah ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mengubah dan membolak-balikkan hatinya menjadi lebih baik. Tolong ya Allah, balikkan hatinya dengan mudah, ya. Kuatkan imannya. Begitu Pak, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, langsung saja, pakai waktunya 2 menit lagi. Iya, iya, Mohon iya. maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab ya oleh Kiai kita. Selanjutnya dari Bu Hersiana ya, ada 2 ini, mudah-mudahan bisa terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada titipan pertanyaan dari temannya. Apakah kata-kata kita pisah saja itu sudah termasuk kata cerai dan Ya, suaminya mengucapkan itu lewat handphone ya, gitu. Dan sekaligus ini pakai pertanyaannya, apakah bisa rujuk kembali gitu ya? Apakah harus dengan menikah atau bagaimana? ya. Ya,
Tidak, Bu, ya. Jadi nanti menyampaikan talak itu juga nggak bisa main-main begitu ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam fikih itu ya, ungkapan talak itu nanti mesti dilihat dulu dalam situasi apa diungkapkan. Ya, kemudian lewat apa diungkapkannya. Kemudian dalam momen apa ini penting. Sebab yang disebut dengan maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Dalam kaidah fikih dikatakan begitu. Maqasidul lafzi ala niyatil lafzi. Ya. Jadi maksud dan tujuan kata-kata itu bagaimana niatnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, itu dalam konteks fikih. Jadi kalau saya melihat, ya nanti ulama akan beda pendapat, tapi kalau melihat fakta yang ditanyakan ini tidak jatuh kepada talak, apalagi dia diungkapkan dalam media, kemudian juga situasi kondisinya juga tidak dijelaskan ya. Contoh misalnya mengucapkan dalam talak dalam emosi juga itu tidak bisa jatuh, sebab dia sedang tidak apa namanya emosinya tidak stabil begitu. Apalagi kalau pakai pendekatan hukum positif ya, ini Ibu ya. Sebab nanti dalam Undang-Undang 1 tahun 74 itu yang namanya penjatuhan talak itu tetap mesti diucapkan di depan majelis sidang pengadilan. Ya, itu tetap putusnya itu nanti ya secara apa al-faslunya itu adalah nanti legalitasnya tetap harus di depan sidang pengadilan. Nah, kemudian secara fikih juga saya melihat di sini dalam konteks yang ditanyakan itu masih belum tegas, masih belum apa namanya nyata dan jelas. Begitupun juga aspek situasi yang melandasinya tidak disampaikan begitu ya. Tapi insya Allah begitu ya, silahkan tinggal dikomunikasikan, kemudian dirujuk kembali dan keduanya saling tobat saja. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan pada suami tidak boleh ya gampang untuk mengucapkan kata-kata talak. Jangan mudah mengucapkan kata-kata talak sebab itu adalah bahasa yang mengandung efek hukum. Gitu ya, hati-hati. Dalam apalagi dalam kondisi emosi. Jangan mudah mengucapkan kata-kata talak atau juga dengan bahasa kiasan, hati-hati. Kupulangkan engkau kepada, nah itu hati-hati. Intinya kalau sedang emosi lebih baik diam, diam dan diam. Ya, diam, diam dan diam. Banyak istighfar. Allahu a'lam bishawab. Baik, Kiai, jazakallah atas jawabannya. Mudah-mudahan para penanya jamaah sekalian bisa memahaminya. Mohon maaf ya, ada pertanyaan satu lagi dari Bu Maila tidak bisa dijawab. Ya. Belum bisa ya. Insya Allah pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa dijawab. Nanti tolong host ya, para panitia disimpan dulu pertanyaan Bu Maila. Mudah-mudahan pertemuan besok bisa dijawab oleh Kiai kita. Karena waktu sudah menunjukkan 7 lebih 2 menit, karena sudah akad kita sampai jam 7. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah pada kiai kita sudah memaparkan materinya, Masya Allah ya. Dan juga tak lupa para jemaah sekalian sudah bergabung pada pagi hari ini. Kami menyampaikan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita semua, berkah bagi kita semua, dan kita sentiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali dari saya. Mari kita tutup kajian itikaf online ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik, jangan lupa satu lagi jam 9 sampai jam 10 pagi hari ini ada kajian duha. Silahkan bergabung kembali ke guru kita ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nampaknya harus live masing-masing ya para jemaah sekalian, tidak otomatis oleh panitia nih.